Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Septiani sebagai moderator dari kelompok 1 manajemen kelas A. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar manajemen. Kami kelompok 1 terdiri dari, bisa di next slide-nya. Iya, anggota kelompok 1, yang pertama Muhammad Abdul Jabar, yang kedua saya sendiri yaitu Devita Septiani, yang selanjutnya Rizka Mustika Sari, kemudian Melanie Nopitasari, dan yang terakhir Muhammad Ilham Faizin. Kemudian bisa dilanjut slide-nya. Oke, untuk mengefektifkan waktu gitu ya, langsung saja kepada pembahasan materinya, dimulai dari konsep dasar manajemen dari segi bahasa gitu. Yang pertama dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengemudikan, mengelola, mengendalikan, mengurus, mengatur, menjalankan, membina, dan memimpin. Kemudian dari bahasa Latin, yaitu mono yang artinya tangan, kemudian monus melakukan, dan manager artinya melakukan sesuatu berkali-kali dengan tangan. Kemudian dari bahasa Italia, yaitu managio, yang artinya melatih kuda sampai mahir. Nah, dari bahasa Prancis, yaitu manage, yang artinya membimbing dan memimpin. Nah, di Indonesia sendiri itu belum mendapatkan keseragaman karena belum mendapatkan kesepakatan gitu. Namun pada dasarnya bahasa-bahasa ini memiliki makna yang sama, yaitu pada dasarnya untuk mengendalikan gitu. Kemudian bisa di next. Kemudian pengertian manajemen. Saya mengambil beberapa sampel pengertian manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Dan yang terakhir, manajemen merupakan faktor-faktor dalam mencapai tujuan. Yang pada dasarnya manajemen itu ada pada setiap langkah kehidupan kita gitu. Kemudian next. Kemudian fungsi manajemen. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai dengan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau bahkan sumber daya modal sekalipun. Kemudian yang kedua, mengembangkan antar tujuan yang berbeda atau untuk menjaga keseimbangan. Ketika kita memiliki tujuan yang berbeda, maka akan tercapai tujuan tersebut dengan menggunakan manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya ketika kita akan mencapai suatu tujuan tersebut harus menggunakan manajemen, karena ketika kita tidak memiliki manajemen yang baik, tidak menutup kemungkinan tujuan tersebut tidak akan tercapai. Next. Kemudian tujuan manajemen. Pada dasarnya tujuan manajemen itu untuk mencapai tujuan baik secara berdaya guna maupun berhasil guna. Nah, daya guna yaitu dengan menggunakan sumber daya, dana, sarana, dan waktu yang tepat, serta mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Kemudian hasil guna yaitu mencapai apa yang diinginkan dan hasilnya berguna bagi kelompok dan masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya bagi sesama. Secara singkatnya, daya guna itu merujuk kepada proses dan hasil guna yaitu hasil yang dicapai dari tujuan tersebut. Next. Kemudian manfaat mempelajari manajemen. Yang pertama sebagai ilmu, yaitu sebagai disiplin ilmu terapan. Karena pada dasarnya manajemen itu tidak hanya dipelajari di pendidikan ekonomi saja, di ekonomi murni saja tidak, seluruh pelajaran pun, bahkan di seluruh kehidupan pun manajemen itu ada. Kemudian yang kedua sebagai sistem, yaitu sebagai suatu kesatuan yang berkaitan. Karena pada dasarnya kita tidak akan terlepas dari manajemen. Bahkan dari sejak kita lahir pun manajemen itu ada mengiringi langkah kehidupan kita. Yang ketiga sebagai seni, yaitu sebagai dari strategi, siasat, kiat, dan handal. Kenapa disebut sebagai strategi, siasat, kiat, dan handal? Karena pada dasarnya manajemen itu merupakan titik awal dalam pencapaian tujuan-tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat sebagai proses, yaitu sebagai gambaran langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Ketika kita memiliki tujuan dan melakukan manajemen yang baik, kita akan mengetahui langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sebelum mencapai tujuan tersebut. Kemudian
Yang kelima yaitu sebagai profesi, yaitu untuk menciptakan keahlian atau kemampuan. Karena dengan manajemen ini kita dapat mengetahui keahlian kita di mana, kemampuan kita apa, dan bidang kita apa. Kemudian yang terakhir sebagai fungsi, yaitu sebagai suatu petunjuk dalam menjalankan suatu aktivitas. Seperti yang sudah tadi saya singgung bahwasannya kita akan mengetahui langkah apa saja, petunjuk apa saja yang akan kita persiapkan atau kita lakukan dalam pencapaian tujuan. Kemudian bisa di next. Kemudian administrasi. Dari pengertian sempitnya, yaitu menyusun dan mencatat data atau informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan, serta dengan mudah untuk mendapatkan kembalinya. Kemudian dari secara luasnya, kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui dan kenyataannya gitu, administrasi itu tidak akan terlepas dari manajemen. Secara singkatnya, administrasi adalah sebuah konsep dan manajemen itu adalah sebuah aktualisasi. Maka keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan uniknya, banyak para ahli mengatakan dan berpendapat, ada yang berpendapat manajemen itu lebih luas dari administrasi, ada yang menyebutkan administrasi lebih luas dari manajemen, dan ada pula yang menyamakan keduanya. Kita tidak bisa menyalahkan dan membenarkan mana yang salah dan mana yang benar, karena pada dasarnya para ahli pun berpendapat disesuaikan dengan bukti-bukti yang konkret. Mungkin dari saya sekian, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang sumber-sumber manajemen, yaitu ya atau SDM. Menurut pendapat kedua, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, informasi, fisik, dan keuangan. Menurut pendapat ketiga, yaitu penggunaan sumber daya, yaitu organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Menurut pendapat 4, yaitu proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Baik, terima kasih dari saya. Lanjut ke teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai filsafat dalam manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui, filsafat itu merupakan pandangan hidup yang merupakan perangkat teori atau sistem pemikiran. Pemikiran ini dapat menuntun kepada pemecahan masalah, fenomena manajemen yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan organisasi. Nah, dalam kehidupan manusia, itu yang menjadi faktor utama karena manusia mempunyai akal dan tujuan hidup. Nah, pada prinsipnya apabila manusia membahas tingkah laku seseorang, maka harus mencakup tujuan dalam memulai proses serta cara atau alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan hal itu, maka manusia sudah dianggap berfilsafat. Dengan kata lain, filsafat manajemen merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan yang memberikan logika untuk berpikir efektif dan efisien dalam memecahkan berbagai permasalahan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Selanjutnya pengertian dari manajemen, dari filsafat manajemen. Nah, sebenarnya filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein dan sophia. Nah, philein ini merupakan cinta, kemauan, atau keinginan yang besar. Sedangkan sophia merupakan kebijakan atau kebenaran yang sejati. Jadi, bila digabungkan, maka bisa berfilsafat itu merupakan mencintai sebuah kebijakan atau kebenaran yang sejati. Nah, selanjutnya pengertian menurut Mukizat. Nah, menurut beliau, filsafat itu merupakan suatu sistem yang menjelaskan gejala tertentu dan memberikan serangkaian prinsip-prinsip untuk memecahkan problema yang ada berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai stimulasi filsafat dengan filosofi. Nah, manusia itu kan mempunyai sebuah tujuan hidup. Oleh karena itu manusia memerlukan sebuah
falsafah tertentu supaya tujuan hidupnya jelas dan tahapan-tahapan dalam menjalankan tugasnya itu dapat dilakukan dengan baik tentunya. Nah, manusia juga memiliki akal dan hati nurani dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada pada hidupnya dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, ia harus mempunyai prinsip, konsep, dan persepsi yang mencari kebenaran dalam mencari sebuah pemikiran mengenai sesuatu yang akan menjadi tujuan hidupnya. Maka dengan itu akan muncul reaksi dalam pikirannya untuk merespon hal tersebut. Nah, harus berlandaskan dengan 4 hal, yaitu titik tolak pandangan yang merupakan filsafat itu harus sesuai dengan selalu mengandung konsep atau pemikiran. Nah, yang kedua yaitu metode berpikir, yaitu atau cara berpikir dalam berfilsafah. Yang ketiga yaitu sistem pengorganisasian. Nah, sistem pengorganisasian ini merupakan sebuah pengaturan siasat yang ada dalam filsafah. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya tugas. Nah, tugas ini merupakan pembagian kegiatan terhadap lingkungan seperti menyatukan kegiatan organisasi ataupun yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang akan bicara selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ilmu dalam manajemen. Nah, pengertian ilmu itu sendiri, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah disistematisir dari kebenaran yang telah diuji meliputi subjek dan objek. Ilmu ini didasari oleh pembuktian, ramalan dirumuskan, metode diukur sehingga dikembangkan oleh pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu merangkumi pengetahuan-pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi, ilmu ini adalah segala proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara menggunakan alat, prosedur, metode sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Bisa di next. Bisa di next. Yang selanjutnya, manajemen sebagai sains atau ilmu. Yang pertama, pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Manajemen sebagai ilmu harus terbentuk dengan sistematis dan memiliki keteraturan. Manajemen ini mempunyai suatu rangkaian proses aktivitas yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut dimulai dari menetapkan tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa ahli mengklasifikasikan ilmu manajemen ini menjadi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnosis, dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kita harus bersifat objektif dan rasional dalam memandang suatu hal atau permasalahan, yang berarti manajemen itu sendiri memiliki parameter atau standar penilaian terhadap suatu hal sehingga dapat terukur. Parameter atau standar penilaian ini digunakan supaya tidak ada keberpihakan dalam penilaian, agar pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan perhitungan yang rasional dan dapat diterima secara logis. Yang ketiga, umumnya para manajer menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan. Pengelolaan suatu organisasi dengan segala permasalahan di dalamnya harus dilakukan secara ilmiah. Manajemen sebagai ilmu mengajarkan bahwa sebelum memberi solusi, hendaknya kita identifikasi dulu permasalahannya, lalu simpulkan berdasarkan data empirik yang benar-benar terjadi di lapangan. Setelah itu dibuat hipotesis terhadap penyebab permasalahan tersebut, serta bagaimana cara penyelesaiannya. Ketika penyebab sudah diketahui, maka dipilihlah alternatif solusi yang disesuaikan antara teori manajemen yang dijadikan pedoman dan kondisi yang sesuai di lapangan. Bisa di next.
Yang selanjutnya, sifat-sifat ilmu. Yang pertama, rasional, berpikir logika dan silogisme. Artinya, ilmu tersebut harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan pada logika atau penalaran. Berpikir rasional berarti berpikir secara sistematis yang kompleks dan konsepsional. Yang kedua, empiris. Kesimpulan berdasarkan pemeriksaan atau verifikasi. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau solusi konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas objektif dan netral. Yang ketiga, universal atau umum. Ilmu pengetahuan ini harus bersifat umum, artinya kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat diperiksa oleh peninjau ilmiah dan dapat dipelajari atau diikuti secara umum serta dapat diajarkan secara umum pula. Yang keempat, akumulatif atau lanjutan dari ilmu sebelumnya. Ilmu pengetahuan ini harus bersifat akumulatif atau saling berkaitan. Artinya ilmu pengetahuan ini harus berkaitan dan berhubungan antara ilmu dan kebudayaan. Sebab ilmu merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Bisa di next. Yang selanjutnya, karakteristik orang yang menerapkan ilmu. Yang pertama, objektivitas, lebih mengutamakan objek yang sedang dipelajari atau diteliti dan tidak bergantung pada subjek yang menyelidikinya. Yang kedua, realitas, berlakunya perubahan pada teori-teori yang bisa menggugurkan teori yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan terdiri atas dua unsur besar, yaitu fakta dan teori. Teori mendefinisikan fakta, sehingga observasi empiris yang bersifat diverifikasi dan mempunyai tugas menempatkan hubungan yang terdapat di antara fakta-fakta itu. Ilmu tidak bisa disusun hanya berdasarkan fakta saja, tetapi untuk menjadi ilmu pengetahuan, fakta harus disusun dalam suatu sistem yang diinterpretasikan sehingga tanpa metode tersebut, fakta tidak akan bisa menjadi ilmu. Terima kasih, bisa dilanjutkan pemateri yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen sebagai seni dan pelaksanaan manajemen. Manajemen sebagai seni dalam berbagai aspek seperti perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut unsur manusia. Bagaimanapun, seorang manajer harus mampu menggunakan pendekatan artistik atau seni. Maka, manajemen sebagai seni merupakan pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Pada umumnya memerlukan tiga hal. Yang pertama, konseptual, yang kedua, kreativitas, dan yang ketiga, komunikasi interpersonal. Next. Manajemen. Di sini pelaksanaannya untuk yang pertama dalam praktek, yang kedua dalam ilmu pengetahuan, yang ketiga dalam sumber daya manusia, dan yang keempat dalam manajemen. Boleh di next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melaksanakan presentasi pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat khususnya untuk kita sebagai kelompok yang presentasi dan umumnya pada seluruhnya yang menonton video ini gitu. Kemudian saya selaku moderator mohon maaf apabila ada ucap atau gerak tubuh saya yang kurang berkenan di rekan-rekan. Mungkin saya tutup saja akhir kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.